warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana fil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas sholihin ya Qayy ya Majid ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassolihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada pagi ini hari kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan Haul Syekh Salman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat Syekh Salman Al-Madani, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassolihin, dimudahkan segala urusan kita, diberi rezeki yang halal, yang penuh barakah, mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassolihin, dikumpulkan nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassolihin. Amin ya Rabbal alamin. Al-Imamul Ghazali beliau menyatakan, wahai umat Nabi, kalau engkau itu tidak mampu menjadi wali Allah, maka engkau menjadi pencinta wali, supaya engkau nantinya dikumpulkan bersama-sama aulia wassolihin. Alhamdulillah, pada ini hari kita mengumpul mencintai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tanda kita bukti cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah menunjukkan kita tuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti setiap orang beriman itu ada hatinya rasa cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin aulia itu ada setiap masa, setiap zaman, sekalipun keadaan zaman itu sudah rusak,
Keadaan zaman itu fitnahnya macam-macam, pasti ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dikatakan oleh ulama, apabila umat Nabi Muhammad berkumpul satu tempat 40 ipung, ada satu wali Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada ini hari lebih daripada 40 ipung. Jelas di sini banyak aulia-aulia Allah, banyaklah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Syekh Samban itu adalah salah satu perguruan Datuk Kalampayan, yang mana beliau itulah yang membimbing rohani Datuk Kalampayan, sehingga Datuk Kalampayan ini membawa keberkahan, membawa ilmu yang manfaat, yang mana kita di daerah kita ini terasa berkah beliau, berkah ilmu yang disampaikan oleh beliau. Apa pangkatnya Syekh Samban Al-Madani? Adalah wali kutub, disebut namanya Qutbul Aqwan, Qutbul Zaman, adalah orang yang dihormati, yang diagungkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kau jadi wali, kita itu pencinta wali, supaya kita nantinya dapat syafaat. Nantinya kita akan dikumpulkan bersama-sama beliau. Tentu orang beriman itu percaya setelah dunia ada namanya akhirat. Akhirat itu hari yang payah, hari yang sangat susah, yang mana di sana kita menghajatkan syafaat, menghajatkan pertolongan. Siapa yang diizinkan Allah Ta'ala bisa memberi syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di mana-mana di sini kebiasaan yang dibaca itu maulid. Setiap maulid yang kita baca mengandung salawat. Maulid yang kita baca mengandung rahmat. Salawat yang kita baca ini mengundang manfaat, mengundang keberkahan, sehingga rezeki kita diberkahi Allah, urusan kita dimudahkan Allah, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kita itu kenal dengan Rasulullah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah lagi maulid yang kita baca tadi, Maulid Al-Habsyi, karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini makomnya mahbub, orang yang sangat dicintai Allah, orang yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita tuh apabila datang bulan Zulhijjah, ini bulan yang mulia, bulan yang agung, yang mana di bulan ini kalau kita melakukan amal-amal kebaikan maka pahalanya berlipat ganda. Tapi kita jangan lupalah kalau di bulan ini melakukan dosa, maka dosanya pun adalah gonor. Mudahan berkat Syekh Samban kita sampai ke Makkah, berhaji ke Baitullah, menjadi tamu-tamunya Allah. Mudahan kita sampai ke Madinah, menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat Rasulullah, berkat Syekh Samban Al-Madani. Adakah ya amalannya supaya kawasatul haji rancaki kita bersalawat, rancaki kita berdoa. Apabila ada yang tulak haji, kita pamit minta doakan di sana. Sebab jamaah haji ini adalah tamunya Allah. Jamaah haji ini hakikatnya tamunya
Rasulullah, penting kita minta doakan di sana. Tapi kita ni kadang-kadang melangi orang tolak haji itu minta doa kada, hanya minta oleh-oleh. Apabila pian datang haji, bawakanlah kena kurma 10 kilo. Minyak harumnya 5 botol, celaknya 1 kilo. Nah itu namanya menyisahkan orang haji. Jangan. Rasulullah melihat Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan ibadah umrah. Apa pesan Nabi? Wahai Umar, engkau doakanlah aku. Apabila ikam berdoa buat namaku, doakan aku ya Nabi. Ini tawaduknya Nabi. Ini sifat yang perlu kita ambil contoh, kita ikut. Nah jadi kalau ingin doa kita lakas makbul, cepat dikabulkan Allah, kita bawa, kita doakanlah anak bini kita doakanlah orang lain. Insyaallah doa kita cepat dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia amalannya supaya mudah naik haji. Banyaki membaca Al-Qur'an. Banyaki kita tuh berbuat kebaikan lawan hamba-hamba Allah. Apabila kita baik, pasti dibalas Allah kebaikan kita. Apabila kita beribadah, pasti kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita betul tunduk taat kepada Allah, niscaya semua makhluk tunduk kepada kita. Ada banyak lagi amalannya. Nah, ada amalannya menabung. Seharinya 1 juta. Nah, mudah-mudahan kita suki. Rasulullah ada meninggali amalan suki. Apa amalan suki? Adalah beribadah. Takwa kepada Allah, selalu kita mendekat kepada Allah, selalu kita menjadi pegawai Allah Subhanahu wa taala. Apabila betul kedekatan kita kepada Allah, takwanya sempurna kepada Allah, niscaya dunia ini siap menjadi pelayan kita. Siap dunia adalah menolong kita. Amalannya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Syekh Saman itu adalah wali kutub, Syekh Saman itu ulama pewaris Rasulullah, Syekh Saman itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama sidin? Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Nama sidin semacam nama Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Nah ini sebagai contoh, sebagai teladan, kalau bisa di rumah kita tuh ada nama anak kita tuh nama-nama Nabi. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu nama-nama Nabi. Dalam sekian agama kita disuruh maulah nama-nama anak dengan nama yang baik. Sebab nama itu menjadi doa, nama itu sebagai panggilan. Boleh kita tuh mengasih nama anak tuh dengan nama-nama Nabi. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa. Boleh. Boleh lagi kita tuh mengasih nama anak, nama cucu itu dengan nama-nama malaikat. Siapa namanya? Jibril boleh, Mikail boleh, anak lagi Azrail, tukang cabut. Boleh. Sama itu nama-nama malaikat, nama-namanya artinya adalah hamba Allah. Nama-nama wali, nama-nama ulama, itu sambatan dalam kitab itu tapaul. Mudahan anakku kena ahlaknya kayak ahlak Rasulullah. Mudahan gawiannya semacam gawian Nabi. Jangan sampai kita memilih nama anak asal-asalnya. Buka Al-Quran sekalinya memilih namanya Jahannam. Nah,
Siapa aja nama anak ikam di jahannam. Cocok awaknya karena mau dingin, panas ya. Namanya api neraka jahannam. Jadi lamun kita kada tahu maknanya, kada paham artinya, batakun. Lawan ulama, datangilah ulama kalau kita ingin hendak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Sesaman itu apa akhlak sidin, kesenangan sidin, kesukaan sidin adalah menuntut ilmu. Tentu setiap manusia itu ada kesenangannya. Tiap-tiap manusia itu pasti ada hatinya tuh yang disukainya. Mudahan hati kita ini suka beribadah, suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sesaman kesukaannya menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Kenapa gawian menuntut ilmu itu mulia? Sebab ilmu itu nisbahnya ilmu Allah Ta'ala. Ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan ahli rumah tangga kita, anak cucu kita ketujuh menuntut ilmu, ketujuh ke majelis ilmu. Kada kawa saban minggu ke majelis ilmu, saban malam dipaksa, dibiasakan. Sebab majelis ilmu hakikatnya majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal, beribadat dengan ilmu sehingga ibadah kita menjadi sempurna. Sama bian mula membikin gangan sup, membikin gangan waluh, tapi ada ilmunya, insya Allah gangannya nyaman. Tapi kalau pian membikin gangan waluh, gangan sup, tapi bahapal, kada ada ilmunya, kada ada bimbingannya, jelas hasilnya kada nyaman. Pian japalah maulah baju kopi, kada ada pengalaman, kada ada pengetahuan, kada ada ilmu. Sekali maulah baju kopi, kopinya 5 sendok, gulanya hanya sesendok, ditambah pulang bajunya baju dingin. Kayak apa baju kopinya timbulan. Coba pian minum kopi apa jadi ini? Ada manis, ini kopi datuk, ya kan? Kenapa jadi kada nyaman? Akibat bungul, akibat kada ada ilmu. Ilmu apa nang dikaji sesaman? Ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu nang maulah kita pinandu lawan Tuhan, pinandu dengan sifat-sifat Tuhan, pinandu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Istilah bahasa kita, penting kita tuh mengaji sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah nang wajib kita ketahui hanya 20. Padahal sifat Tuhan itu lebih pada 20. Allah Ta'ala itu sifatnya kuasa, mustahil sifatnya lemah. Nah jadi kita sebagai hamba janganlah merasa kawa, janganlah kita tuh merasa kuasa. Tetapi yang memiliki sifat kuasa adalah hanya Allah Ta'ala. Lalu kalau kita kenal Allah Ta'ala kuasa, kada wani kita tuh merasa bisa, kada wani kita tuh mahina-hina lawan nang lain. Sebab bisa timbul mahina lawan nang lain waktu kita ni berduit. Bahja rasanya nang paling sugih di kampung ni hanya unda, hanya aku. Kenapa jadi merasa sugih? Maitung bisi rumah banyak, maitung bisi kepal banyak, maitung bisi bini banyak.
Kada ingat rumah bisi banyak nih berutang jua. Bisi kapal banyak mengedit jua. Bisi bini banyak berutang dulu mintuha. Jadi kita janganlah merasa sugih. Yang sugih itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ada bisi rumah ini adalah pemberian Allah. Anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita himung lawan Allah ta'ala yang melimpahkan ini nikmat. Tentu Allah ta'ala mengasih kekayaan kesugihan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati bahwa ini kekayaan, ilmu dan sebagainya hanya sifatnya titipan, hanya sifatnya pinjaman. Jangan sampai kita merasa memiliki. Ya abah berusaha kumpul, jaga hati, jangan sampai merasa bisi. Semuanya ini adalah ampun Tuhan, semuanya ini hanya titipan. Lalu sini bagai kisah yang ada di sini orang sugih arep mati mangiau lawan anak apa bah anu nake bawa abah hambin abah kepahumaan abah ni hendak memandahkan inggan batas tanah. Ayo bahe siap ulun mahambin pian kamana pian hendak bawa kita kepahumaan ya lah. Nah ni ngatakan naklah mulai tunggul sini sampai tunggu di situ nah. Ni ngatakan nak kini kada ampun abah. Abah siapa? Ampun orang lain di sini. Nah, mai ngatakan ya lah. Mana lagi bah? Ayo kita ke pahumaan ke kebun pulang mulai pohon